Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang munakahat. Pengertian munakahat. Menurut bahasa, munakahat atau perkawinan berarti menghimpun, mengumpulkan. Perkawinan merupakan alih bahasa dari istilah nikah atau jawaz. Secara istilah, arti nikah adalah akad yang telah terkenal yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan untuk bersenang-senang di antara masing-masing pihak atas dasar syariat. Tujuan dan hukum nikah. 1. Tujuan nikah. A. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. B. Memperbanyak keturunan umat ini. C. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. 2. Hukum nikah. Yang pertama, wajib. Bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. B. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. C. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram. D. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. E. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. C. Rukun syarat dan larangan nikah. 1. Rukun nikah. Ada beberapa rukun nikah, yaitu A. Calon mempelai pria dan wanita. B. Wali dari calon mempelai wanita. C. 2 orang saksi. D. Ijab. E. Qabul. 2. Syarat nikah. A. Bagi calon mempelai pria, syaratnya beragama Islam, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan, laki-laki cakap bertindak hukum untuk hidup rumah tangga. B. Bagi calon mempelai wanita, syaratnya beragama Islam, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan, perempuan dapat dimintai persetujuan. C. Bagi wali dari calon mempelai wanita, syaratnya laki-laki beragama Islam, memiliki hak atas perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali. D. Bagi saksi, syaratnya 2 orang laki-laki beragama Islam sudah dewasa hadir dalam upacara akad pernikahan. E. Bagi akad nikah, syaratnya ada ijab atau penyerahan dari wali, adanya qabul penerimaan dari calon suami, dan ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya. Antara ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan. Antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis, dan orang yang berijab qabul tidak sedang ihram. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita yang dilarang dinikahi ada 7 karena hukum dasar, yaitu 1. Ibu dan seterusnya ke jalur atas. 2. Anak wanita dan seterusnya ke jalur bawah. 3. Saudara wanita seayah, seibu atau seibu atau seayah. 4. Anak wanita istri atau anak tiri. 5. Anak wanita saudara. 6. Bibi dari gadis ayah. 7. Bibi dari gadis ibu. Adapun wanita yang haram dinikahi karena hukum perpisahan adalah 1. Ibu dan istri seterusnya ke jalur atas. 2. Anak-anak wanita mereka dan seterusnya ke jalur bawah jika istri sudah disetujui. 3. Istri-istri bapak, kakak dan seterusnya ke jalur atas. Adapun wanita-wanita yang dilarang dinikahi yaitu saudara wanita istri, bibi dari gadis ayah dan ibu, istri kelima laki-laki murjana yang sudah memiliki istri, wanita pezina yang sudah wafat, wanita yang sudah ditalak hingga dia menikah dengan wanita hamil hingga dia menyelesaikan hamilnya, wanita pada masa iddah hingga habis masa iddah. Kesimpulan.
Munakahat atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu perkawinan atau pernikahan pasti mempunyai tujuan, yaitu melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan umat ini, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Sebelum melakukan pernikahan, tentu ada hal yang harus dipenuhi, yaitu rukun dan syarat sah nikah. Ada pula larangan-larangan nikah yang harus diketahui, karena apabila larangan ini dilanggar, maka batal nikahnya. Ada pula wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang pria, yaitu karena hubungan nasab dan karena hubungan perbesanan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.